Siapa bilang jadi dosen itu karir yang stagnan? Tahun 2025 ini peluang untuk berkembang makin terbuka lebar terutama lewat LPDP. Tapi seberapa relevan sih LPDP buat dosen di era sekarang? Dan gimana sih caranya biar bisa lolos dari seleksi yang super kompetitif itu? Untuk menjawab semua itu, yang terpenting adalah subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, kita lanjut soal berburu LPDP. Kenapa LPDP relevan untuk dosen di 2025? Kalau dulu LPDP dianggap beasiswa untuk mahasiswa, sekarang ceritanya beda. Fokus kebijakan tahun 2025 ini lebih tajam mengarah ke tenaga pendidik, khususnya dosen. Kenapa bisa gitu? Karena pemerintah menyadari satu hal penting, kualitas pendidikan tinggi nggak bakal naik tanpa peningkatan kualitas dosennya. LPDP kini jadi instrumen utama untuk memperkuat kapasitas SDM dosen, terutama dalam hal pendidikan lanjut dan riset. Percepatan kenaikan jabatan akademik seperti lektor kepala atau guru besar jadi salah satu motivasi kuat kenapa dosen harus mempertimbangkan LPDP. Kebijakan tahun 2025 menekankan pembiayaan ke bidang prioritas seperti teknologi, kesehatan, pendidikan, energi baru, dan sustainability. Dengan begitu, LPDP bukan cuma soal lanjut studi, tapi juga alat percepatan karir akademik dan kontribusi ke arah pembangunan nasional. Lalu, seperti apa sih skema LPDP buat dosen? Skema beasiswa LPDP untuk dosen. Apa bedanya? Masing-masing dosen punya kondisi unik. Ada yang baru mulai S3, ada yang udah studi mandiri. LPDP paham itu. Maka dari itu, skema yang ditawarkan juga beragam. Tapi mana yang paling penting dan pas buat Anda? Beasiswa pendidik. Skema ini menyasar dosen tiap PTN dan PTS dengan pembiayaan penuh, baik untuk dalam maupun luar negeri. Beasiswa parsial, cocok nih untuk dosen yang sudah memulai studi secara mandiri, tapi membutuhkan dukungan biayaan lanjut. Beasiswa spesialisasi. Fokus pada program-program prioritas seperti teknologi, pendidikan vokasi, kesehatan masyarakat, dan bahkan lain-lainnya. Beberapa syarat khusus bagi dosen antara lain memiliki NIDN atau NUPTK yang aktif, surat rekomendasi institusi asal, dan minimal LOA kondisional dari kampus tujuan. Setelah tahu skemanya, langkah berikutnya adalah nyiapin dokumen dan strategi pendaftaran. Ini tahap yang sering kali bikin banyak pelamar gugur. Jadi, yuk kita bahas lebih dalam. Kalau Anda ngerasa deg-degan nih mikirin wawancara LPDP, tenang, Anda nggak sendiri. Banyak yang ngerasa mentok di tahap ini karena belum tahu gimana cara ngejawab pertanyaan dengan tepat atau malah gugup pas ambil di panelis. Tapi tenang, ada kabar baik. Buat Anda yang pengen unlock potensi terbaik di sesi wawancara, akan ada program coaching klinik eksklusif Unlock Interview Lolos LPDP tahun 2025. Di sini Anda bakal diajak latihan langsung lewat mock-up wawancara one-on-one, dapat panduan strategi jawab pertanyaan, sampai public speaking biar makin percaya diri saat tampil. Acara ini bakal digelar secara daring lewat Zoom, mulai dari hari Jumat sampai Minggu tanggal 2-4 Mei 2025. Dan yang paling menarik, Anda bakal dimentori langsung oleh para praktisi dan ordi LPDP, yaitu Ibu Vivin Zulfa Atina, Bapak Yuda Pratama Sitomorang, dan Ibu Sherly Marlita Stevia. Jangan sampai ketinggalan karena sesi ini bisa jadi pembeda antara Anda yang sekedar siap dan Anda yang benar-benar siap lolos. Link sudah dicantumkan di deskripsi bawah ini. Persiapan dokumen dan strategi pendaftaran. Bayangin Anda sudah niat daftar, tapi gagal cuman karena dokumen Anda nggak rapi atau essay Anda tuh terlalu umum. Nah, biar nggak jatuh di lubang yang sama, mari kita bedah satu persatu strategi persiapan yang efektif. CV akademik harus bisa menunjukkan rekam jejak akademik yang relevan, masukkan data pengajaran, publikasi ilmiah, dan aktivitas profesional. Essay kontribusi dan rencana studi. Jangan generik, tunjukkan pengalaman pribadi Anda, alasan kenapa Anda memilih bidang studi tersebut, serta rencana kontribusi Anda setelah selesai studi. Dokumen teknis, siapkan lebih awal LOA, surat izin atasan, biasanya dari rektor atau dekan, dan sertifikat bahasa yang masih berlaku, seperti TOEFL, IBT, atau IELTS akademik. Kalau semua sudah aman, tantangan berikutnya adalah seleksi. Ini bukan cuma soal dokumen, tapi juga soal mental dan cara Anda menjual diri sebagai kandidat yang layak. Tahapan seleksi atau tips lolos setiap tahapan. Seleksi LPDP bukan cuma formalitas, ada proses penyaringan ketat di setiap tahapannya. Tapi dengan persiapan yang matang, Anda bisa lewatin semuanya dengan percaya diri. Seleksi administrasi, cek ulang seluruh kelengkapan, pastikan semua dokumen terupload sesuai dengan format dan tidak expired. Seleksi esai dan substansi akademik, penilaian yang menilai aslian, kedalaman argumen, dan hubungan antara rencana studi dengan kontribusi ke Indonesia. Wawancara, penilaian paling subjektif tapi juga paling menentukan. Wawancara akan menilai motivasi Anda, pemahaman Anda terhadap bidang studi, dan kesiapan Anda hidup di lingkungan akademik internasional. Lalu, untuk mempermudah di tahapan ini, ada cara yang bisa Anda lakukan dan cukup simpel aslinya. Bisa mulai dengan latihan wawancara dengan skenario pertanyaan umum dan kritis,
Hindari jawaban template, jadilah otentik dan fokus pada impact. Siapkan jawaban tentang alasan memilih kampus, relevansi studi, dan rencana kontribusi pasca studi. Nah, kalau Anda berencana kuliah di luar negeri, tantangannya bukan cuma seleksi LPDP saja, tapi juga adaptasi dengan sistem dan budaya baru. Yuk kita bahas tipsnya. Studi lanjut ke luar negeri, ini dia tipsnya. Studi ke luar negeri adalah pengalaman akademik dan hidup luar biasa. Tapi kalau Anda dosen yang udah berkeluarga atau belum pernah studi ke luar negeri, ini bisa jadi tantangan tersendiri. Pilih kampus dengan program yang linear dengan bidang riset Anda dan memiliki reputasi internasional. Mendapatkan LOA, mulailah kontak dosen pembimbing lebih awal, kirim proposal riset yang solid, dan tunjukkan minat yang jelas. Persiapan mental dan keluarga. Pahami sistem pendidikan, cuaca, budaya, dan logistik. Untuk dosen yang membawa keluarga, pastikan sudah cek sekolah anak, asuransi kesehatan, dan akomodasi lainnya. Semua langkah ini terasa berat kalau Anda ngerjainnya sendiri, tapi dengan perencanaan dan komunitas yang mendukung, semuanya bisa jadi lebih ringan. Sekarang mari kita simpulkan perjalanan ini. Kesimpulan, LPDP sebagai investasi karir akademik. LPDP bukan cuma dana studi, dia adalah bentuk kepercayaan negara pada Anda sebagai dosen. Investasi ini mengarah penguatan ekosistem riset, pengajaran, dan kolaborasi akademik. Jadi kalau Anda punya mimpi akademik yang besar, jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat. Waktunya bertindak sekarang. Mulailah dengan langkah kecil hari ini, seperti riset kampus, siapkan dokumen, dan bangun rencana studi. Kalau video ini ngebantu Anda, bagikan ke sesama dosen yang juga sedang berjuang. Jadi gimana? Sobat dosen sudah mulai tertarik dengan pengajuan beasiswa LPDP? Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen di bawah ini. Apabila perlu ada yang kita kulik lagi tips-tips lainnya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.